Para bakal capres beri bocoran opsi nama bakal cawapres. Tapi baik Anies, Ganjar maupun Prabowo masih saling tunggu momen untuk mengumumkannya. Bakal calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo belum mengungkapkan siapa saja kandidat bakal cawapres yang akan mendampinginya di pemilu 2024. Ganjar mempersilahkan partai politik dan relawan mengusulkan nama bakal cawapres. Ganjar bahkan sempat berkelakar bahwa bakal cawapresnya akan diundi. Nama-nama cawapres sudah mengumumkan. Ya, nanti nama-namanya akan diundi pada saat selesai pensiunan. Siapa tahu dari para runner nanti keluar. Bagaimana pilihan-pilihan relawan kan banyak yang milih ini, milih A, milih B. Gak apa-apa milih ya bebas. Dalam demokrasi kan kita hormati semua. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut di antara kandidat bakal cawapres Ganjar, sejumlah nama yang sudah ditemui Ganjar Pranowo yaitu Erick Thohir, Sandiaga Uno hingga Mahfud MD. Yang mengenal Pak Ganjar sudah bertemu dengan Pak Sandiaga Uno, Pak Ganjar bertemu dengan Pak Erick, Pak Ganjar bertemu dengan Pak Mahfud MD dalam beberapa kesempatan, mengingat prestasi Pak Ganjar dalam memberantas korupsi kan juga sangat baik. Nah, sehingga dengan pertemuan-pertemuan itu nanti sudah connect, tinggal mana yang akan diambil keputusan oleh para pimpinan partai, tentu saja dengan pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya strategis termasuk aspek elektoral. Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto juga masih menunggu waktu yang tepat mengumumkan nama bakal calon pendampingnya. Jadi survei-survei itu sebagai guide, sebagai parameter ya membantu ya, tapi tidak semata-mata hanya itu ya. Pak, partai lain yang akan bergabung. Pak, cawapresnya gimana Pak? Cawapresnya pada saatnya kita. Sementara itu, bakal capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan menimbang figur perempuan sebagai bakal cawapres, yaitu Puan Maharani hingga Yeni Wahid. Sejumlah tokoh dan ketum parpol juga masuk radar bakal cawapres Anies. Dan yang sangat dipertimbangkan adalah peluang untuk berhasil di dalam pertarungan politik nanti. Jadi kemungkinan calon wakil presiden perempuan yang menjadi pimpinan partai politik dan sebagainya menjadi sangat relevan. Jadi figur-figur nasional seperti Ibu Puan Maharani, Pak Hidayat Nurwahid, Mbak Yeni Wahid, Airlangga Hartarto, Pak Muhaimin Iskandar, termasuk Sandiaga Uno itu masuk di dalam pertimbangan Pak Anies. Dan diusulkan jadi bakal cawapres Anies, Yeni Wahid meminta pertanyaan ditanyakan pada pihak yang menyodorkan namanya. Yeni menyebut belum memutuskan akan mendukung siapa pada Pilpres nanti. Saya aja sampai ngajukan, saya belum mau jawab. Sudah komunikasi sama parpol? Saya semua parpol, saya komunikasi dengan semua tokoh-tokoh partai, saya semua tokoh politik, dan biasa semua. Saya komunikasi dengan semua. Dan kami belum memutuskan akan mendukung siapa. Semua bakal capres masih saling menunggu untuk menentukan nama bakal calon wakil presiden. Dinamika politik masih mungkin terjadi hingga detik-detik akhir pendaftaran pasangan bakal capres-cawapres di KPU. Tim Liputan Kompas TV. Sejumlah tokoh muncul sebagai kandidat bacawa pres Anies, Ganjar, dan Prabowo. Kita lihat elektabilitas bakal cawapres dari sejumlah lembaga survei. Survei SMRC Mei 2023 menanyakan bacawa pres pilihan responden untuk 3 baca pres. Untuk bacawa pres pendamping Ganjar Pranowo terdapat 3 nama yang memiliki elektabilitas teratas. Ada nama Erick Thohir dengan elektabilitas 19,4%, Sandiaga Uno 14,3%, dan Mahfud MD dengan elektabilitas 13,2%. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut Ganjar telah melakukan pendekatan personal pada Erick, Sandi, dan Mahfud. Untuk bacawa pres Prabowo Subianto, survei SMRC menunjukkan elektabilitas Sandiaga Uno dan Erick Thohir teratas. Elektabilitas Sandiaga Uno 13,9% dan Erick Thohir 11,3%. Sementara Muhaimin Iskandar yang diajukan PKB sebagai bacawa pres Prabowo elektabilitasnya 10,5%.
Sandiaga dan AHY mencuat dalam bursa bakal cawapres Anies yang diunggulkan versi SMRC. Elektabilitas Sandiaga 21,9%, Agus Harimurti Yudhoyono 16,7%, sementara Khofifah Indar Parawansa elektabilitasnya 6,1%.